Terus, Pak Edi ya. Siap. Oke, baik, thank you Pak Edi. Kita mulai ya Pak. Ya, silakan Pak. Baik, Bapak Ibu, sesuai dengan judul yang sudah disampaikan ya, yaitu memahami hukum-hukum di bisnis network marketing ya atau MLM ya. Bapak Ibu ada 7 hukum yang akan membantu kesuksesan kita kalau kita bisa memanfaatkan dengan cerdik ya. Kenapa saya katakan cerdik? Begini, ada 3 hukum ya, ada 3 hukum di dunia ini ya. Ada yang bisa bantu? Yuk bantu di chat ya. Apa kira-kira hukum yang saya maksud? Ya, hanya ada 3 hukum di alam semesta ini. Yuk, boleh bantu di chat Bapak Ibu. Apa saja hukum itu? Karena kita kan membahas hukum nih, ya Bapak Ibu harus tahu dulu fundamentalnya hukum itu apa gitu loh, ya. Nah, lalu ada berapa macam hukum? Ya kalau hukum mungkin Bapak Ibu tahu lah, ya sesuatu yang jika dilanggar Bapak Ibu akan dapat sanksi kan gitu ya kalau hukum ya. Sederhananya definisinya seperti itu. Tetapi yang jadi pertanyaan saya, sebetulnya ada berapa jenis hukum di alam semesta ini atau di dalam kehidupan ini? Yuk silakan Bapak Ibu, saya ingin partisipasinya karena di sini tidak diwajibkan open cam ya, jadi interaksi ini penting sekali ya Bapak Ibu. Silakan. Hukum tabur tuai, wah keren ini ya. Yes, ini salah satu hukum yang akan kita bahas nanti ya. Oke. Hukum tabur tuai itu jenis salah satu dari sekian banyak hukum ya. Hukum sebab akibat, yes, thank you Bu Popi. Ini Pak Hari ya, Pak Hari Sucia, oh namanya sama mas saya. Hukum tarik menarik, yes. Hukum law of attraction ya, hukum getaran, yes, good. Vibration ya, oke. Nah itu dikelompokkan ya dalam berapa hukum? Nah ini dia nih ya. Hukum-hukum ini termasuk hukum apa nih? Hukum tarik menarik, hukum vibration ya, hukum probabilitas bagus sekali ya. Mungkin udah kebaca nih tulisannya ya. Hukum tabur tuai. Oke. Nah, Bapak Ibu, gravitasi, yes. Gravitasi termasuk hukum apa ini? Pak Juju atau Bu Juju? Hukum apa ini? Oke. Apa nih? Yang ditulis ini hukum apa ini semua? Coba perhatikan. Keseimbangan. Hukum alam, yes. Ini yang saya tunggu-tunggu. Ini salah satunya, hukum alam. Thank you, Pak Ina Makmur. Ya, Bapak ya. Oke. Hukum fisika, yes. Hukum alam, ya. Nah, ini salah satu nih. Ada 3 hukum sebetulnya ya. Udah deh saya bocorin ya. Ada 3 hukum di alam semesta ini. Hukum apa saja? Yang satu sudah dijawab oleh Ina Makmur, yaitu hukum alam. Yes, betul. Ada 2 hukum lagi. Apa itu? Ayo, silakan coba. Hukum apa lagi selain hukum alam? Ada 3. Saya kasih clue-nya ya. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kalau Anda memahami materi malam hari ini, Anda akan bertahan di bisnis ini, dan Anda akan mengerti bagaimana memastikan Anda sukses. Ya, silakan. Ada 2 hukum lagi yang belum dijawab. Hukum apa? Hukum keseimbangan termasuk hukum alam kali ya, Pak Pak Nur. Oke, supaya acaranya nggak berlarut-larut ya. Imajinasi, yes. Hukum itu ada 3, Bapak Ibu. Ya, yang tadi sudah disebutkan adalah hukum alam. Lalu hukum berikutnya, ini tidak berurutan ya, yaitu hukum manusia. Betul ya? Hukum manusia. Hukum manusia itu diundang-undangkan oleh siapa? Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, itu dia. Dibikin hukum-hukum, aturan-aturan yang bersifat hukum kan. Lalu hukum apa lagi? Hukum alam, hukum manusia, artinya hukum yang dibuat oleh manusia. Ini penting ya, kalau manusia tidak diatur oleh aturan, atau lebih tepatnya oleh hukum, berantakan dunia ini. Ya betul ya Bapak Ibu ya, makanya hukum ini penting. Nah, mungkin kalau lebih dalam lagi bicara hukum manusia,
Hukum yang paling ramai dibicarakan adalah hukum apa, Bapak Ibu? Hukum mati untuk koruptor, ya. Nah, ini lagi rame nih. Ya, padahal di Indonesia dulu sudah diberlakukan ya hukum mati ya, seperti itu. Dan kalau menurut hukum apa ya, hukum maaf ya, hukum Taurat, ya hukum mati itu memang berlaku ya. Nah, apalagi di China diberlakukan, bahkan di Indonesia dulu diberlakukan Bapak Ibu, hukum manusia yang namanya hukum mati, ya. Nah, yang sekarang disorot, yang sedang terus diperdebatkan adalah hukum mati untuk para koruptor, ya. Menteri Keuangan kita bilang hutang kita 1.300 triliun. Dia bilang apa? Kalau hutang segitu sih nggak masalah. Ini bahasa sederhananya gitu. Tiga korupsinya aja 3.000 triliun ya. Jadi masalah 1.300 itu nggak masalah sebetulnya buat Indonesia, hutang Indonesia ya. Tapi karena korupsinya kegedean jadi nggak bisa bayar hutang ya. Oke, yang kedua adalah hukum manusia. Yang ketiga apa? Hukum Allah ya, hukum Tuhan. Ya, Allah lah ya, hukum Allah ya. Hukum Allah dikenal dengan 10 perintah Allah ya. Nah, jadi hukum ada tiga ya Bapak Ibu, hukum alam, hukum manusia, hukum Tuhan atau hukum Allah, ya. Saya sebut Tuhan aja ya, Allah nanti malam ketukar lagi ya. Nah, pertanyaan saya nih, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu semua, nih ada hukum adat. Nah, hukum adat yang itu hukum termasuk kategori apa? Ya, thank you Pak Gunawan, benar nih, hukum Tuhan ya. Hukum adat itu dibuat oleh siapa? Manusia. Ya, jadi masuk kategori hukum manusia ya. Nah, sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu, dari antara ketiga hukum tersebut, ya, hukum mana yang paling berbahaya? Silakan tulis. Silakan tulis. Hukum mana yang berbahaya? Yang paling berbahaya. Ya, semua hukum memberikan sanksi, ya. Tapi sanksi dari hukum salah satu dari tiga hukum ini luar biasa dan nggak bisa ditawar-tawar. Kira-kira hukum apa? Hukum Tuhan. Dulu saya berpikir begitu. Tapi sayangnya Allah kita ini, Tuhan kita ini adalah Maha Kasih, Maha Pengampun, panjang sabar, kasihnya sedalam lautan, selebar apa dalam sekali kan ya. Oke, jadi hukum Tuhan bukan ya. Hukum manusia, apakah betul hukum manusia? Nah, hukum manusia itu kan yang dibuat di pemerintahan ya. Nah, hukum manusia yang paling berbahaya menurut saya adalah hukum mati. Ya. Jadi kalau hukum mati diberlakukan, waduh, itu ngeri banget itu, ya. Dan saya harap koruptor bisa habis. Ini kenapa saya bahas-bahas koruptor terus karena dampaknya ke pajak ya Bapak Ibu. Ini yang menyebalkan gitu loh. Oke, Bapak Ibu, apakah hukum manusia? Yes, kalau hukum mati, ya. Tapi hukum mati di Indonesia nggak ada, ya. Jadi yang paling berbahaya apa? Yes, ini dia Pak Nanang menjawab dengan sangat tepat. Hukum yang paling berbahaya yang akibatnya fatal, tidak bisa ditawar-tawar adalah hukum alam. Ya, kenapa? Ya, contoh sederhananya gravitasi ya. Bapak Ibu kalau coba-coba lompat dari hotel ketinggian 40 lantai, ya, dari lantai 40 itu rooftop, katakan Bapak Ibu iseng-iseng lompat. Ketika lompat berdoa dan berzikir misalnya, ya. Kira-kira probabilitas meninggalnya mana lebih besar, cacatnya mana lebih besar dibandingkan utuh? Ya mungkin 99,999% kemungkinan Anda cacat dan kemungkinan besar mati. Kenapa? Karena 40 lantai. Setuju ya Bapak Ibu? Nah, itulah hukum gravitasi. Jadi Bapak Ibu jangan main-main dengan hukum gravitasi. Ya, kalau Anda bermain-main dengan hukum tersebut, akibatnya adalah kematian. Ya, ada lagi Om, hukum riba. Hukum riba itu hukum apa? Hukum alam. Ya, hukum alam. Siapa kuat dia yang menang. Ya, hukum alam itu. Ya, oke. Jadi hanya tiga hukum yang ada. Tetapi Bapak Ibu ada satu hal yang orang lupakan, yaitu apa? Hukum alam itu siapa yang buat? Nah, kalau hukum manusia jelas, yang buat manusia. Ya. Nah, hukum hukum alam itu dari mana atau siapa yang buat? Silakan jawab Bapak Ibu. Ya, semesta. Ya, semesta ini seringkali mewakili pencipta ya Bapak Ibu ya, setuju ya? Jadi, hukum alam ini banyak orang lupa. Hukum alam itu tidak mendadak begitu saja ada.
ya. Hukum alam ini dibuat oleh pencipta, yaitu Allah kita, ya. Dia membuat satu sistem keteraturan yang begitu teraturnya, yang sampai kita sebutnya adalah hukum alam. Jadi semuanya berjalan dari ribuan tahun yang lalu hingga detik ini, hukumnya tetap sama. Lompat dari 40 lantai, kemungkinan Anda mati, kan gitu. Ya. Kalau Anda mau mengeringkan pakaian, pastikan Anda pagi hari sampai siang hari Anda menjemur baju Anda. Digaransi akan kering kalau ada matahari, ya. Dan Anda tidak pernah ragu dengan hal tersebut. Kenapa? Karena matahari selalu terbit dari timur, tenggelam di barat, sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan miliaran tahun yang lalu. Betul ya? Itu adalah hukum alam. Ya, jelas ya Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya siapa yang buat hukum alam ini? Banyak orang lupa bahwa hukum alam ini dibuat oleh Allah kita sendiri. Ya, jadi itu untuk membantu agar Allah kita nggak repot, semua dikerjakan. Ya, dibangunlah satu sistem yang sifatnya hukum dan ini sifatnya pasti. Ya, saya ulang, sifatnya apa? Pasti. Nah, Bapak Ibu, yang saya bahas malam hari ini, 7 hukum MLM ini adalah hukum yang bersifat hukum alam. Ya, bukan hukum Tuhan, bukan hukum manusia, ini bukan hukum yang saya buat, tetapi ini adalah hukum yang Allah buat, tetapi sudah disistematiskan. Ya, jadi hukum hukum Tuhan yang sudah disistematiskan dan tidak bisa ditawar-tawar adalah hukum alam. Ya, setuju ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah, kabar baiknya ada 7 hukum alam ya yang bisa mendukung kesuksesan kita ketika kita menjalankan bisnis ini, ya, bisnis Stripe ini, ya. Yaitu yang pertama, kita mulai ya, yaitu hukum dadu, ya, the law of dice, ya. Jadi kita tahu ya, siapa di sini yang belum pernah main dadu, silahkan di chat. Ada yang seumur hidup belum pernah merolling dadu, melempar dadu, mengocok dan melempar dadu? Ada di sini? Atau mungkin sudah kalau anak-anak yang alfa mungkin bisa jadi ya, karena semuanya digital ya. Oke, tapi poinnya tetap sama lah ya, dadu itu mencari angka 6. Setuju ya Bapak Ibu? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada manusia di bumi ini selama hidupnya ketika melempar dadu tidak pernah keluar angka 6? Nah, itu pertanyaannya. Ada nggak? Ya. Ada, Pak. Ya ada. Kalau dia cuma nyoba 1, 2 kali, lalu dia memutuskan untuk tidak pernah melempar lagi. Yes. Tetapi selama dia terus mencoba melempar dadu tersebut, merolling dadu tersebut, pasti satu ketika angka 6 itu akan keluar. Ya, Bapak Ibu yang nggak setuju boleh protes ya. Karena kalau Bapak Ibu protes, berarti memprotes hukum hukum alam. Ya, ini hukum probabilitas namanya ya. Nah, jadi Bapak Ibu, di bisnis MLM ini sangat erat dengan hukum dadu. Artinya apa? Lebih banyak dari 6 permukaan yang kita kejar angka 6, angka yang tertinggi ya. Tetapi dari angka 6 ini sisanya 5 sisi itu adalah yang bukan 6 ya. Artinya di bisnis ini Bapak Ibu akan lebih banyak penolakan dibanding closing-nya ya. Closing itu kita anggap angka 6 dong ya, angka yang kita kejar kan. Atau mungkin Anda mensponsori orang yang mau aktif atau Anda menemukan leader. Nah, itu termasuk kategori angka 6 ya. Nah, jadi jangan heran Bapak Ibu, kalau Anda ingin closing banyak orang, Anda harus melempar dadu lebih banyak. Artinya Bapak Ibu harus ada penolakan lebih banyak. Kadang-kadang kita baru ketemu 2 orang, sudah langsung ketemu pembeli. Bahkan orang pertama bisa jadi angka 6, ya, artinya orang itu langsung beli, ya. Nah, tetapi pada faktanya, eee, hukum dadu ini adalah hukum alam yang tidak bisa dipisahkan dari industri kita, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sadari ya bahwa penolakan adalah bagian dari bisnis ini. Kalau Bapak Ibu tidak ingin ditolak, Bapak Ibu tidak cocok berada di bisnis ini, ya. Nah, itu sederhananya seperti itu, Bapak Ibu, ya. Oke. Simple ya Bapak Ibu ya. Jadi, yang lebih parah lagi adalah ketika Bapak Ibu tidak merolling dadu tersebut. Jangankan angka 6, ya. Jadi ada orang bilang gini, "Pak Hari gimana caranya supaya kita nggak ditolak-tolak di bisnis ini?" Ya jangan lempar dadunya. Artinya apa? Ya nggak usah ngapa-ngapain. Kalau Anda diam, dijamin Anda nggak ditolak. Betul ya Bapak Ibu? Nah, resikonya kalau Anda menawarkan bisnis ini atau menawarkan produk Prime ini,
otomatis resikonya keluar angka 1 sampai 5. Artinya resikonya Anda akan ditolak. Ya, jadi penolakan ini harus menjadi bagian dari hidup kita. Ya, jelas ya. Jadi seperti petinju, Bapak Ibu. Kalau Anda ingin bertinju, Anda punya resiko kena pukul. Kalau Anda ingin bertinju, apalagi pengen jadi juara dunia ya, nggak usah juara dunia deh, juara RT ya. Kalau Anda ingin jadi juara RT di bidang tinju, tapi Anda tidak mau terpukul, Anda nggak bisa jadi petinju. Karena resikonya pasti banyak pukulan yang masuk. Setuju ya Bapak Ibu? Walaupun kadang-kadang beruntung sekali, begitu pukul langsung istilahnya apa, lucky punch ya, sekali pukul langsung jatuh. Sudah banyak kita lihat fakta tersebut. Tapi berapa persen Bapak Ibu? Ya, jelas ya? Oke, nah semoga Bapak Ibu paham apa yang saya maksud dengan the law of dice ya, hukum dadu. Nah, sekarang bicara hukum dadu, ya kita harus belajar dari satu fenomena yang hingga hari ini sulit diberantas, yaitu apa? Penghasilan dari pengemis. Kenapa pengemis sulit diberantas? Ya, karena pengemis ini tahu bahwa kalau dia cukup rajin memohon, pasti ada yang kasih. Ya, pasti ada yang kasih. Kenapa? Yaitu hukum dadu. Jelas ya? Nah, coba kita lihat. Ini data tahun 2018 ya. Setiap bulan penghasilan pengemis di Bali itu mencapai 9 juta, Bapak Ibu. Ya, ini 2 kali UMR di Bandung, Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya pengemis ya, ketika dididik untuk terjun ke masyarakat, dia nggak mau, Bapak Ibu. Kenapa? Dia malas kerja karena dia tahu ada hukum yang luar biasa yang namanya hukum dadu. Ya, saya pernah ketemu dengan orang-orang yang bekerja di bidang sosial ya, dia dia curhat ke saya bahwa, "Waduh, Pak Hari, mendidik, para pengemis itu susah banget." Kenapa? Karena udah jadi habit. Ya, setiap hari cuman, "Pak, Bu, tolong sedekahnya," ya. Ya, hukum dadunya berjalan Bapak Ibu, ya. Sebulan 9 juta ya Bapak Ibu. Nah, ini jadi miris ya, jangan-jangan Bapak Ibu di bisnis ini sebulan nggak dapat 9 juta nih dari Prime, ya. Nah, berarti yang kurang pintar siapa ini? Ya, sebetulnya bukan masalah pintar nggak pintar ya, siapa yang mau memanfaatkan hukum alam ini, ya, jelas ya? Oke, nah ini ada satu kasus yang, dahsyat ya. Ini, Bharat Jain ini laki-laki ini setiap hari profesi sebagai pengemis di jalan di Mumbai, ya, Mumbai itu di India ya. Setiap hari dia memperoleh penghasilan mulai dari $50 sampai $100. Padahal ia bekerja, bekerjanya tanda kutip nih Bapak Ibu ya, hanya sekitar 8 jam sampai 10 jam sehari. Ya, working hours lah ya. Penghasilannya mencapai $3.000. Itu setara dengan gaji seorang eksekutif di India. Yang lebih mengejutkan lagi, Bharat Jain juga memiliki 2 buah apartemen yang berdekatan yang bernilai ratusan ribu dolar. Nah, Bapak Ibu, semoga slide ini tidak menginspirasi Bapak Ibu untuk mengikuti menduplikasi si Bharat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kekuatan dari hukum alam Bapak Ibu. Ya, 3.000 US kita hitung ya, 3.000 US kalau di Prime kan 15.000 nih, ya. Kita harus hitung pakai dolar yang sesungguhnya. Katakan 16,5 ya kali 3.000. Nah, 1 bulannya dia dapat 49.500.000 kerja 8 jam saja. Penolakannya banyak, banyak penolakannya. Lebih banyak yang nolak daripada yang ngasih uang. Tapi kenapa dia bertahan? Karena dia tahu hukum ini tidak pernah gagal. Ya, kuncinya cuma satu, dia mau melempar dadu. Artinya apa? Dia mau bekerja, tanda kutip. Dia mau turun ke masyarakat membuka tangan. Ya, tangannya bukan tangan di atas nih, tangannya di bawah gitu ya. Seperti itu. Jelas ya Bapak Ibu? Nah, jadi Bapak Ibu, kalau seandainya malam hari ini Bapak Ibu terinspirasi saja dengan hukum satu ini, Anda akan berhasil di bisnis Thrive ini. Ya, tidak ada yang bisa membendung Anda. Sama seperti si Bahrat ini, tidak ada orang yang bisa membendung dia menjadi orang yang kaya. 50 juta kaya dong kalau di Indonesia ya, bisa beli apartemen 2 loh, nilainya ratusan ribu dolar. Bayangkan Bapak Ibu, ya. Oke. Itulah hukum yang pertama. Nah, sekarang kita bahas hukum yang kedua, ada dari 7 hukum ya. Ingat, hukum ini sifatnya pasti, ya. Sifatnya pasti, sepasti gravitasi. Sepasti matahari terbit dari timur selalu terbenam di barat. Ya, sepasti Anda melompat, pasti Anda turun ke bawah. Ya,
"Bisa nggak Pak saya lompat tapi nggak nyampe bumi?" Bisa aja, pas Anda lompat mungkin tiba-tiba ada UFO yang menjemput Anda, bisa juga ya. Tetapi kan kecil sekali kemungkinannya ya. Nah, sekarang kita bicara the law of large number ya, hukum bilangan besar ya. Nah, semakin banyak orang yang Anda ajak, akan semakin banyak orang yang bergabung di jaringan Anda. Nah, sebenarnya gini Bapak Ibu, large number itu artinya gini, bisnis ini, kekuatan MLM ini sebetulnya di bilangan besarnya, ya, large number itu bilangan besar, ya. Ini saya kasih contoh kasus adalah McDonald dengan Carl's Burgers, ya, Carl's Burger ini udah nggak ada di Indonesia, ya. Nah, Carl's Burger ini dengan McDonald, kira-kira Bapak Ibu enak yang mana? Ya, kalau Bapak Ibu belum coba, ya saya kasih informasi dikit, Carl's Burger ini dibuatnya, ya, diprosesnya itu pakai arang. Nah, kira-kira gimana Bapak Ibu? Ya, enak nggak Bapak Ibu? Yang satu pakai arang, yang satu McDonald pakai sistem, ya, menabur menabur apa namanya, garamnya harus dalam bentuk huruf M, yang seperti yang kuning itu M-nya, ya. Semuanya by system, semuanya ditakar presisi, precise sekali, ya. Digoreng pakai minyak. Carl's Burger dibakarnya pakai arang. Kira-kira mana yang lebih enak? Yuk boleh jawab Bapak Ibu. Ayo aktif ya Bapak Ibu ya. Mana yang lebih enak? Ya mungkin Bapak Ibu belum pernah coba, tapi mungkin Bapak Ibu paham ya, segala sesuatu yang diolah dengan prosesnya pakai arang, apa, kayu kayu bakar arang itu, selalu lebih enak. Setuju ya? Betul ya Pak Hendrasin ya. Lebih enak yang pakai pakai arang, Carlsberg ini lebih enak. Tapi kenapa di Indonesia sudah nggak ada? Ya, artinya apa? Artinya, sistem itu akan menciptakan large number, ya. Jadi daripada bikin jadi gini, maksudnya gini, ya, daripada Bapak Ibu presentasi begitu hebatnya, ya, untuk meyakinkan satu orang, lebih baik presentasi sekedarnya, tetapi kepada banyak orang. Nah itu, pesannya itu, ya. Jadi artinya nggak perlu hebat-hebat amat gitu loh, yang penting banyak. Nah, itu dia ya. Nah, ini contoh berikutnya, Indomie dengan Ferrari. Ya, ini kekuatan bilangan besar ya. Nah, menurut Bapak Ibu, yang pegang, apa namanya ya, perwakilan Ferrari di Indonesia, ya, sole agent-nya Ferrari di Indonesia, dengan sole agent-nya atau distributor tunggalnya Indomie, kira-kira yang mana yang kaya Bapak Ibu? Yang mana yang punya kekayaan lebih besar, antara pemilik, distribusi apa, sole sole agent-nya, Ferrari atau Indomie? Silakan jawab. Mie instan, yes, Indomie. Kenapa? Bapak Ibu, Indomie ini sebetulnya mensupport kehidupan bangsa ya, terutama anak-anak kos gitu ya. Indomie ini kan lebih murah dari beli nasi dan lauk pauk ya, Bapak Ibu tahu ya, sadar lah ya. Jadi banyak orang yang menceritakan, kalau nggak ada Indomie, mungkin saya nggak jadi insinyur. Ya, uang dari orang tua kurang. Ya, ini zaman saya, nggak tahu zaman sekarang juga masih bahkan. Ya, Bapak Ibu tahu nggak, Indomie ini ternyata diekspor ke berbagai negara dan disesuaikan dengan selera di negara-negara tersebut. Ya, dan Indomie di Korea dibuat disesuaikan dengan lidah Korea. Ini luar biasa loh Indomie ini. Ya, oke. Nah, kenapa Indomie lebih kaya? Karena bilangan besar. Ya, bilangan besar. Ya, jelas ya. Oke. Nah, sekarang kita bicara lagi bilangan besar, ya. Ini ada satu berita ya, gurihnya perputaran uang di bisnis parkir, ya. Coba kita perhatikan ya. Uang yang mengalir dalam bisnis parkir adalah sangat menggiurkan. Hanya dengan jeda sejam, satu motor menghasilkan 1.000 dan untuk mobil 2.000. Ya. Dan di beberapa tempat sepeda motor telah menjadi 2.000 bahkan. Ya, ketika ada dalam 1 jam 50 motor dan 20 mobil, maka Anda tinggal hitung ya berapa penghasilannya. Ya, jadi bisnis parkir ini nggak main-main, ya murah ya cuma 2.000 tapi setiap jamnya naik, ya setiap jamnya naik dan Anda lihat tuh motornya, ya berapa banyak motor dan saya kadang sedih ya, saya dengar motor sama mobil sama,
Waduh, ya saya naik mobil kalau di Bandung yang ya parkir-parkir liar gitu, itu 2.000 masih mau. Ya, motor kasih 1.000 nggak mau Bapak Ibu. Ya, jadi artinya apa? Ini uang kecil, uang receh, tetapi karena large number, ya karena jumlahnya besar, akhirnya menjadi sesuatu. Ya, nah artinya apa Bapak Ibu? Artinya pesannya begini, pertama Anda kalau presentasi nggak usah hebat-hebat amat. Ya, lalu yang kedua yang paling penting adalah Anda harus punya jaringan yang besar. Ya, large number. Ya, kalau Anda punya member yang banyak, ya ini akan memberi efek seperti Anda punya bisnis apa namanya tadi Indomie. Ya, setuju ya Bapak Ibu? Itulah hukum kedua, the large number, hukum large number. Yang ketiga adalah the law of 10 80 10. Ya, ini hukum apa ini? Nah, Bapak Ibu ini fakta yang harus Bapak Ibu terima, ya. 10% ya, ketika Anda presentasi, orang itu langsung bergabung. Tidak sulit, tidak berbantah-bantah, tidak menolak. Bahkan sebelum Bapak Ibu buka mulut, dia oke saya gabung. Ya, mungkin karena dia respect dengan Anda, dia mengidolakan Anda, dia percaya sekali dengan Anda, apalagi mungkin Anda sukses di bisnis sebelumnya gitu ya. Anda punya pengalaman di network dan lain-lain, orang langsung gabung karena melihat sosok Anda. 10%. Ya. Nah, yang berikutnya adalah, nah ini dia. Sayangnya 80% orang yang Anda tawarkan itu perlu di follow up. Ya, berapa kali? Nah, nanti Anda ikut Ignite Your Journey. Ya, nama itu diberikan oleh Pak Anton ya. Ignite Your Journey. Artinya, ayo bakar semangat perjalanan Anda gitu loh ya. Nah, nanti di dalam Ignite Your Journey akan dijelaskan cara follow up yang paling hebat Bapak Ibu. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu perlu datang nih Ignite, ya saya dengar belum banyak yang daftar nih, ya. Waduh, Bapak Ibu itu materi ya adalah materi kebanggaan dari Dr. Stephen Lai, ya. Materi itu adalah materi yang diakui dalam skala Asia Pasifik, ya. Di Asia Pasifik materi Ignite Your Journey ini dijadikan materi training terbaik di dunia MLM, di industri MLM skala Asia Pasifik, Bapak. Asia Pasifik itu berarti termasuk Jepang, termasuk apa namanya Australia, Bapak Ibu ya. Jadi ini materinya daging benar-benar daging, Bapak Ibu. Ya nanti di sana akan dibahas follow up ya teknik follow up yang benar ya. Nah poinnya Bapak Ibu hari ini saya nggak mau bahas terlalu dalam mengenai follow up, tapi Bapak Ibu paham ya. Beberapa orang itu nggak bisa langsung memutuskan harus diskusi dulu, ya harus tahajud dulu, ya harus diskusi dengan dosennya, dengan orang pinternya seperti itu ya, dengan ustadznya, dengan pendetanya, ya banyaklah ya macam-macam ya. Atau mungkin ketika dijelaskan dia lagi nggak fokus bisa juga. Jadi Anda harus jelaskan ulang ya 80% ya. Oke. Nah, ini berarti sisa 10%. 10% apa dong? Nah, ini dia, ini berita buruk. Bapak Ibu, 10% ini adalah orang yang Anda belum buka mulut aja udah menolak gitu loh. Artinya apa? Orang ini nggak akan mau gabung. Anda mau bawakan makanan paling enak ya, Anda traktir dia, Anda ajak dia pergi ke Disneyland dulu ya, Anda ajak ke Disneyland Prancis ya, untuk closing satu klasik misalnya ya. Anda entertain dia dengan harapan kita bujuk, kita buat dia nggak enak hati dan lain sebagainya. Tetap dia nggak mau gabung. Ya, 10%. Ya. Nah, ini data yang perlu Bapak Ibu sadari ya. Nah, tetapi kabar baiknya 10% ini sifatnya tidak permanen. Kenapa? Yuk silakan tulis di sini. Siapa di sini orang-orang yang termasuk orang yang membenci MLM? Silakan tulis. Ada? Silakan tulis. Dulunya Anda paling nggak mau, aduh MLM. Nggak gengsi lah, susah lah, tipu-tipuan lah, silahkan tulis. Ada nggak? Artinya Anda dulu orang yang sangat antipati dengan MLM, tapi hari ini ada di Pride. Ada? Kalau ada silahkan tulis. Oke ya, sambil ya. Kalau Anda ingat, oh iya ya dulu saya benci banget sama MLM. Ya, oke.
Nah, artinya Bapak Ibu, kalau Anda sudah paham 10-80-10, artinya bonusnya 10%, sisanya Bapak Ibu harus kuat di follow up, ya. Nah, ilustrasi follow up itu mudah Bapak Ibu, ya. Saya kalau nggak follow up dengan baik, pacar saya pada saat itu, calon pacar saya, belum jadi pacar ya, dia nggak jadi istri saya hari ini. Karena saingan saya banyak Bapak Ibu. Tiap hari ada aja yang dateng, aduh, dia bilang, udah naik mobilnya mewah-mewah lagi ya. Saya naik motor waktu itu ya. Ya mungkin ini yang namanya follow up ya, karena follow up saya lebih kuat ya, dan saya follow up-nya dari berbagai sudut ya. Saya follow up-nya lewat orang tuanya. Ah, itu dia ya. Jadi lebih mudah ya. Jadi artinya apa? Follow up ini penting Bapak Ibu. Ya, segala sesuatu yang Anda tidak follow up, eee, kemungkinan dia akan bergabung justru dengan orang lain. Ya, jelas ya? Nah, lalu ini, hukum berikutnya adalah hukum small number. Kalau tadi ada large number, ya, bilangan besar, sekarang bilangan kecil. Apa nih hukum bilangan kecil? Ya. Nah, bilangan kecil ini artinya gini. Nah, ini dia. Ada angka-angka yang nggak bisa dihindari. Ya. Ini saya ambil kasus contoh adalah penerbangan tahun 2017. Ya. No passenger fatalities on jet aircraft di 2017. Ya. Jadi boleh dikatakan bahwa di tahun 2017 ini penerbangan secara kecelakaan sangat bagus. Kenapa? AITA member airline had zero fatal accident. Di tahun itu nol, ya, tahun itu nol. There was one major jet accident for every oh ini data yang lain ya Bapak Ibu ya. Di tahun 2017 itu penerbangan itu begitu banyak. Bapak Ibu lihat ya, penerbangan di dunia dalam satu tahun itu bisa mencapai 8,7 juta flight. Ya, 8.700.000 penerbangan di dunia. Ya, 2017 ini ajaib, tidak ada kecelakaan satu sama sekali. Nah, tetapi secara data ya, one major jet accident for every. Nah, secara rata-rata ya berarti ya katakan dari sejak aviation ada ya, dari penerbangan ada, termasuk 2017 ya, there was one major jet accident for every 8,7 juta penerbangan. Ya. Nah, jadi dari 8.700.000 flight itu hanya terjadi one major jet accident. Artinya hanya cuma satu kecelakaan yang fatal, yang membunuh lah katakan. Nah, artinya kalau dihitung dari persentase ya, hanya 0,00000012% ya dari jumlah penerbangan. Berarti satu berbanding 8.700.000, satu dibagi 8.700.000. Keluar angka 0,000001,12%. Sangat kecil sekali. Ya. Nah, katakan dari 19 accident fatals in 418 million flight, nah, yang angka terbesar ya dalam sejarah ini yaitu ini kalau satu kali ini ya satu kali kecelakaan itu eh, dari 8,7, tetapi kalau di total 19 kecelakaan pesawat itu dari jumlah penerbangan yang sangat banyak yaitu 41.800.000 penerbangan baru terjadi 19 accident. Atau kalau dihitung persentasenya 0,00005%. Artinya apa? Nah, dari data ini Bapak Ibu sadar bahwa ternyata kendaraan yang paling aman di semesta ini adalah pesawat. Ya, saya nggak sempat kasih data kecelakaan darat ya. Anda tinggal chat GPT aja gampang. Artinya apa? Banyak orang takut jatuh naik pesawat. Justru pesawat itu paling aman. Ya, 100% aman, tidak ada yang 100% di muka bumi ini, ya. Tetapi lihat angkanya 0,0000012%. Ya, jadi bagi Anda yang takut penerbang, Anda justru ini paling aman, ya. Nah, sekarang kaitannya apa nih, Pak, dengan MLM? Nah, ini dia, ya. Sebelumnya saya bahas sedikit mengenai kesambar petir, ya. Korban tersambar petir adalah hanya 0,003% dari penduduk dunia di tahun 2024. Ya, artinya ada 240.000 orang yang kesambar petir
ya di tahun 2024 ya 0,003%. Ya, 2024 itu jumlah penduduk dunia itu 8,2 miliar. Ya. Nah, dari 240 orang ini, 10% yang meninggal. Artinya 24.000 orang yang meninggal kena petir. Sisanya jadi flash, ya. Jadi bisa lari kenceng gitu ya. Nah, artinya apa? Yang meninggal pun hanya 0, ditambah 01 dong, 0,0003%. Artinya apa? Bapak Ibu, artinya angka kecil ini selalu keluar. Anda nggak bisa hindari, ya. Kapal sedemikian aman pun ada aja yang jatuh. Orang sudah berusaha menghindari petir, ada aja yang kena. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Nah ini kaitannya dengan bisnis kita nih, ya. Nah lalu sebelum sebelum masalah kita masuk ke MLM-nya, kenapa orang tetap beli beli apa namanya beli kupon undian? Ya, kenapa orang tetap memutuskan di Indonesia nggak ada ya, di negara lain ada, ya. Saya lihat negara-negara yang punya, apa namanya, lotre seperti ini ya, Bapak Ibu, probabilitas hidupnya lebih panjang loh, dibanding negara yang nggak punya seperti ini ya, nggak punya apa, karena, undian atau lotre ini memberikan hope, ya, memberikan harapan kepada orang untuk, siapa tahu saya dapat, dan hope itu penting ya, Bapak Ibu ya. Ketika seorang sudah tidak punya harapan, dia akan mudah untuk memutuskan meninggalkan dunia ini dengan sengaja gitu ya. Nah ini ada satu kasus namanya Michael Carroll, dia mendapatkan jumlah yang besar sekali ya, 9.736 pound sterling ya. Ini gede banget ya. Nah, tetapi kisahnya nanti Bapak Ibu bisa cari ya di internet, dia hanya dalam berapa tahun amblas habis. Kenapa? Karena kekayaan itu masalah mental ternyata Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Anda mentalnya mental miskin, uang berapapun habis, seperti itu, ya. Tapi kalau Anda memang mentalnya kaya, konglomerat kemarin yang kena resesi di Indonesia, Krismon ya, 98, hari ini dia semakin kaya gitu. Kenapa? Mental, ya, masalah mental. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya maksud dengan bilangan kecil, hukum bilangan kecil, ya. Jadi setiap orang tetap punya kesempatan untuk dapat undian, seperti itu. Nah, sekarang kaitannya dengan bisnis ini, ya. Beberapa orang akan tidak cocok dengan produk Prime, ya. Mau Anda lakukan dengan segala sihir, segala segala nujum, ya. Orang kalau memang nggak tertarik, ya nggak tertarik, ya. Tetapi beberapa orang akan beruntung. Ya, saya katakan beruntung ya. Kenapa? Karena Anda akan mendapatkan leader istimewa di jaringan Anda. Ini yang saya maksud bilangan kecil, ya. Jadi selama Anda terus bergerak, angka kecil ini akan keluar, ya. Anda nanti bukan hanya ketemu pembeli, kan ini stratanya gini ya, Anda ketemu pembeli, closing, Anda ketemu member yang berharap aktif tapi hilang di tengah jalan, atau Anda ketemu leader, istilahnya leader ya. Leader itu dia bukan hanya aktif, tapi dia mengajak orang dan menduplikasikan, diajarkan lagi. Nah, itu yang disebut dengan aset. Ya. Nah, jadi artinya apa? Mengingat ada angka kecil, ya ada hukum-hukum bilangan kecil, artinya selama Anda terus bergerak, Anda nanti akan ketemu orang-orang seperti Pak Yona dengan Ibu Lena, ya, Sapphire, ya. Anda nanti akan ketemu eh, seorang seperti Pak David, ya, Emerald. Anda nanti akan ketemu juga orang seperti Pak Beni, ya, Emerald Indonesia, ya. Dan juga nanti Anda akan ketemu dengan diamond baru kita, ya. Anda bisa ketemu dengan Pak Bobby, ya. Nah, ini akan terjadi kalau Anda terus bergerak, Anda terus presentasi, Anda terus follow up, ya. Angka kecil ini pasti keluar, ya. Oke, nanti di kesempatan lain saya akan bicara lebih banyak mengenai angka-angka ini, ya. Oke, berikutnya adalah the law of focus, ya, hukum fokus. Ini hukum kelima, Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu, Anda akan menemukan apa yang Anda sedang fokuskan. Nah, pertanyaannya, Anda fokus nggak untuk berhasil di sini? Anda fokus nggak untuk closing? Closingnya berapa banyak? Ya, Anda mau closingnya BioLite dipaketkan dengan blower
atau Anda mau fokusnya di magnosik, poinnya Anda punya fokus apa enggak. Karena ketika Anda ingin membeli Honda Civic, tiba-tiba ketika Anda tertarik sekarang ingin punya mau Honda Civic ya, Anda tiba-tiba akan ketemu banyak Honda di jalanan, betul ya? Anda pernah ngalami ya? Nah, kalau Anda lagi fokus tertentu, apa yang Anda pikirkan itu akan muncul, ya. Nah, ketika Anda ingin beli sepatu merek Adidas versi NMD, ya, tiba-tiba Anda akan menemukan sepatu tersebut di mana-mana, ya. Contohnya nih, misalnya NMD-nya warna merah nih. Aduh pengen banget kalau punya uang saya nabung, saya mau beli ini deh NMD warna merah. Anda pergi kemana? Ketemu aja orang-orang yang pakai warna merah. Itu adalah hukum fokus, ya. Nah, lalu kalau ibu-ibu mungkin ya, ketika Anda ingin beli tas, LV yang tipe Neverfull nih ya, tiba-tiba Anda ketemu, di mana-mana pada pakai tas ini ya, mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin kan seperti itu. "Yuk bantu yuk," kalau Anda bilang, "Iya iya pernah saya ngalamin." Di chat ya Bapak Ibu ya, "Ayo aktif aktif," ya. Ya betul, nah gitu, thank you Carly, ya ini jadi semangat saya nih ngomong. Saya takut ini ngomong dengan Zoom yang hanya dinyalakan ya, HP-nya ditaruh di dapur, Anda lagi nonton film gitu ya. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini namanya hukum fokus. Nah, jadi Bapak Ibu kalau Anda nggak fokus, Anda nggak dapat apa-apa, ya. Pendeknya Anda akan mendapatkan apa yang Anda fokuskan, ya. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan secara ilmiahnya. Mungkin Anda selama ini bingung ya, kenapa ya kok 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 bisa kejadian kayak gitu loh, ya. Nah, ada 3 penjelasan ilmiah ya tentang fenomena, fokus ini, ya. Yang pertama, ya, otak kita itu punya sistem bernama RAS atau RAS. Ya, RAS itu artinya Reticular Activating System, ya, semacam filter informasi. Bapak Ibu, kita setiap hari itu menerima puluhan ribu bahkan ratusan ribu informasi, ya kan? Manusia aja dalam sehari harus mengambil kurang lebih 12.000 keputusan setiap hari loh. Tapi Bapak Ibu nggak sadar, ya, karena yang take over adalah alam bawah sadar kita. Jadi Bapak Ibu udah nggak sadari hal itu gitu loh, ya. Bentar, ini gimana cara ngapusnya ya? Saya keganggu nih. Nah ini, ya, oke. Nah, jadi bukan semata-mata dunia berubah, tetapi perhatian kita mengarahkan kita kepada peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Ya, jadi sebetulnya waktu Anda tadi misalnya, tas ya, mungkin ya ibu-ibu ya, sebetulnya tas itu selama ini memang ada, tapi karena Anda nggak fokus ya, RAS-nya nggak bekerja gitu loh. Ya jelas ya, ini RAS ini ilmiah Bapak Ibu, ya kalau Anda belajar ilmu neurolog ya, syaraf di otak, ini dibahas sekali nih, RAS ini, ya. Oke, lalu berikutnya, pikiran itu menghasilkan gelombang listrik dan medan energi yang nyata, ya ini bisa diukur dengan EEG ya. Jadi artinya gini, pikiran yang terfokus itu memancarkan sinyal yang jelas dan secara energi kita tuh menarik kondisi yang seirama dengan sinyal itu. Ya kita udah nggak asing ya, vibrasi ya resonansi resonansi. Jadi kalau frekuensinya sama, dia akan saling saling berkomunikasi ya, bisa dipengaruhi kan seperti itu. Nah, ini juga berlaku ketika Anda fokus, ya. Kenapa benda-benda itu muncul? Ya, karena Anda mengeluarkan gelombang listrik yang bersifat mobil Civic. Nah, keluarlah mobil Civic itu. Nah, ini kaitannya erat nih Bapak Ibu, ya. Nanti saya sedang siapkan materinya ya, bahwa Bapak Ibu sebagian sudah ikut barangkali ya. Kemarin saya di Jogja membahas sangat dalam, ya. Ada yang ikut kemarin di Jogja di acara Leaders Gathering-nya Grup Payona, ada di sini yang hadir? Ya mungkin Anda bisa lebih jelas ya ketika saya memberikan bukti-bukti nyata ya bahwa pikiran kita ini memancarkan gelombang ya, mempunyai kemampuan menarik sesuatu. Nah, dalam hal ini yang ditarik adalah bendanya dulu, bentuknya dulu. Oh, benar. Om Yok ikut tapi telat. Oke. Oh, berarti nggak ikut yang sesi ini dong. Karena saya ada di sesi awal ya. Ya, saya dan Ibu Magdalena di sesi awal. Oke. Lalu yang ketiga, ya, secara ilmiah, oke, fokus itu membuat kita konsisten dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena Anda fokus, hal-hal yang nggak penting Anda nggak ke-distract untuk hal-hal yang lain gitulah, ya. Dan Anda akan bertindak dan memilih jalan yang mendekatkan kita pada apa yang kita pikirkan, ya. Jadi poinnya gini, pokoknya Anda akan presentasi lebih banyak, Anda follow up lebih serius, ya.
Anda akan ngeblow lebih banyak. Kenapa? Karena Anda lagi fokus untuk mengejar jumlah uang tertentu. Anda sedang mengejar future star. Anda sedang mengejar star dealer. Jadi Anda akan lebih efektif bekerja. Misalnya diajak, yuk kita main, tar dulu, saya belum nyampe nih, ya. Soalnya ini promo tinggal tinggal kan sekarang 2 bulan ya untuk naik peringkat ya. Waktunya tinggal 2 minggu nih, saya takut nggak keburu. Kalau nggak keburu, saya mesti mulai dari nol, sayang. Nah itu tuh. Ya, jadi Anda akan lebih efektif bekerja. Ya godaan-godaan yang lain Anda bisa singkirkan. Nah itu yang dimaksud dengan penjelasan yang ketiga, ya kekuatan dari fokus. Ya. Oke, nah menurut survei di dunia, Bapak Ibu, ya network marketing di dunia network marketing ternyata rata-rata network di dunia itu hanya mampu ya bekerja di 2,6 kaki, ya 2,6 jalur. Ini udah hasil hasil survei ya, sudah diteliti. Jadi sehebat-hebatnya kita, kita hanya bisa membagi waktu untuk bekerja di dua jalur, ya 2,6 lah, hampir 3 ya. Nah, itu sebabnya beruntunglah kalau marketing plan kita itu dibuat dengan sistem binary. Kenapa? Karena sudah mengikuti hukum alam ini, ya hukum statistik ini. Ya ini contoh ini. Ya, Anda fokus di dua ini. Ya, bukan berarti hanya sponsori dua ya Bapak Ibu ya. Anda kan bisa sponsori banyak, tapi kan tetap ditaruh di kiri kanan juga ya di dua jalur ini. Ya. Nah, jadi fokus kerja akan jadi jelas ya di taproot. Taproot itu ya kaki yang tempat Anda bekerja dengan leader Anda lah ya. Seperti itu. Oke? Nah, berikutnya the law of seed. Nah, ini dia. Ya, hukum benih ya. Orang bilang oh, hukum tabur tuai ya, Pak. Yes, ya hukum benih. Saya katakan hukum benih ya. Ada 4 hal yang harus Anda pahami dulu sebelum Anda mengaminkan hukum tabur tuai ini, ya hukum benih ini, ya. Nah, pertama, Bapak Ibu harus sadar ketika Anda menabur tidak langsung menuai. Setuju ya, Bapak Ibu? Setiap Anda menabur tidak langsung menuai. Sadari dulu ini, ya. Ada waktu dan proses yang Anda harus lewati. Nah, pertanyaannya Anda bisa nggak di-link dengan ini, waktu dan proses ini? Anda bisa nggak menerima fakta ini? Ya, kalau Anda bisa, hukum ini akan menolong Anda. Ya. Nah, contoh, kalau Anda menabur tomat, Anda akan menuai buah tomat. Kalau Anda menabur uang, Anda akan menuai kebebasan keuangan. Kalau Anda menabur waktu, ya Anda pasti akan menuai kebebasan waktu. Ya, ini hukum benih nih. Ini nggak bisa ditolak Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, sayangnya benih itu sifatnya seperti ini. Ya, perhatikan ya. Anda harus menabur banyak dulu, nanti Anda baru dapat sedikit bibit unggul. Setuju ya? Nah, dari sedikit bibit unggul inilah Anda bisa menuai panen besar. Ya, jadi ini menggambarkan apa? Anda presentasi banyak, follow up banyak, ya nanti ketemu banyak member. Nah, dari sekian banyak member, nanti Anda akan ketemu bibit unggul, ya leader-leader yang akan membuat jaringan Anda jadi besar. Ya, itu yang saya maksud, ya. Oke. Nah, jadi poinnya menabur banyak, presentasi follow up, ya sedikit bibit unggul aktif, teachable leader, ya menuai panen raya, ya memiliki jaringan yang besar someday. Oke? Ini yang dimaksud dengan hukum benih. Nah, sekarang Pak, benih unggul itu seperti apa? Nah, ini dia. Bapak Ibu sebetulnya Anda bisa mengambil ciri-ciri ya orang-orang yang termasuk benih unggul, yaitu pribadi yang positif, pribadi yang optimis, ya mereka yang punya ambisi, ya orangnya fleksibel, orangnya mau belajar, ya pribadi yang ulet, ya pribadi yang sibuk. Nah, ini orang seringkali, wah dia sibuk mana ada waktu. Justru orang yang sibuk itu dia pandai mengatur waktu. Ya, lalu Choi, ya center of influence. Siapa nih? Pak Ustadz, ya kepala suku gitu ya, kepala preman, nah itu center of influence tuh ya, orang-orang yang dituakan ya, seperti itu. Dan pengusaha ini benih unggul Bapak Ibu. Pengusaha itu mentalnya beda dengan pegawai. Ya, dia punya mental pemenang. Nah, kalau dia jalankan bisnis ini, wah Bapak Ibu, keren itu ya. Oke, ketua berbagai organisasi atau komunitas. Dan yang paling beruntung adalah kalau Anda ketemu leader MLM yang sudah berpengalaman. Bonusnya apa? Dia bisa bawa gerbong, ya, dia bisa bawa jaringan di perusahaan beliau sebelumnya karena dia sudah punya pasukan, ya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu,
Anda harus pandai-pandai juga mencari benih, ya. Jangan sembarangan presentasi. Saya sering bilang gini, kita nih seringkali memancing di kolam yang salah, ya. Paham ya maksudnya Bapak Ibu? Harga 5,7 itu kolamnya ikan tertentu, ya. Harus ikan yang pas gitu. Bio dan Pro itu ikannya harus yang lebih besar gitu. Paham ya maksudnya ya? Oke. Nah, tanah yang disubur ini adalah yang dimaksud tanah subur itu apa? Yaitu perusahaan yang komitmen, ya, perusahaan yang punya produk berkualitas, dibutuhkan, berkhasiat, apalagi kita hasilnya instan ya. Lalu punya produk yang bervariasi ini juga penting ya. Lalu harga terjangkau, RO-nya tinggi, ya. RO-nya itu apa ya? Return ROI ya, return on investment-nya tinggi. Jadi gampang uangnya balik gitu loh, ya, modalnya balik. Di sini bahkan nggak pakai modal ya, karena barangnya yang kita pakai atau kita jual balik lagi. Marketing plan-nya adil. Nah, kalau adil berarti bukan money game, kan seperti itu ya. Lalu harus memiliki sekolah bisnis, ya, punya support system, punya edukasi yang membekali kita. Ya, jadi Anda bisa jalankan bisnis ini professionally, ya, nggak sembarangan tubruk sana sini, ya paksa orang push sana push sini. Jadi Anda punya etika, punya kelas gitu loh, ya. Itulah gunanya Anda perlu belajar, ya. Oke. Oke. Berikutnya, yang terakhir. Nah, ini dia. Yaitu hukum 80 atau hukum Pareto. Ya, hukum 80-20. Ya. Eh, jadi ada hukum 80-20, contoh gampang gini deh. 20% dari pembeli, customer ya, pelanggan, itu akan membawa 80% omset. Ya. 80% dari orang yang kerja, ya, itu hasil kerja 80% itu dihasilkan oleh 20 tim. 20% yang punya tim, yang membangun tim. 80% of complaints came from 20% customer. Ya. Jadi yang komplain paling banyak itu justru hanya 20% dari konsumen yang ada sebetulnya. Ya. 20% of marketing effort give 80%. Nah, ini nih. Jadi Bapak Ibu, omset kita terbesar itu berasal dari 20% member yang aktif. Ya. Nah, sebelum saya lupa ya. Jadi kita harus bekerja di mana? Kita harus membantu siapa? Kita justru harus membantu yang 20%. Karena dia menghasilkan 80%. Jadi salah besar jika Anda di sini membantu mereka yang malas, yang susah dihubungi terus, Anda habisin waktu, Anda ajak makan karena Anda pikir dia hebat. Percuma Bapak Ibu, Anda harus bantu justru yang jalan. Ya, 20%, karena dia menghasilkan 80%. Ya. 20% of content drive 80% of traffic. Ya, jadi orang-orang yang berada di bisnis online ya, traffic itu terjadi begitu tinggi, itu hanya dari 20% konten yang Anda buat. Ya, seperti itu. Oke? Simpel ya, Bapak Ibu paham ya? Jadi 80% pendapatan di bisnis ini sebetulnya dihasilkan dari member-member yang aktif aja. Nah, member aktif kan kecil. Ya, dalam angka ini yaitu 20%. Itu yang dimaksud, ya. 80% pekerjaan itu diselesaikan oleh 20% saja dari tim. Ya, seperti itu. Oh, ini tadi saya sudah bahas ya. Oke. Ya, jadi hukum ini ditemukan oleh Pareto ya, ini orang Italia ya. Jadi hukum ini nggak pernah salah karena bersifat hukum alam. Oke, baik Bapak Ibu, pesan terakhir dari saya, bisnis ini akan memperlakukan Anda seperti Anda memperlakukan bisnis ini. Jadi ini kayak cermin ya Bapak Ibu. Apakah ini bisnis kecil, sampingan, tambahan, atau bisnis besar? Dan bisnis yang bisa mengubah hidup Anda. Semua tergantung sikap kita. Karena apa ya, bagaimana kita menyikapi, itu yang akan menghasilkan untuk kita. Ya, jadi hati-hati bagaimana Anda menyikapi bisnis private ini. Oke, baik Bapak Ibu, selesai sudah tugas saya kembalikan ke Pak Edi. Thank you. Pak Edi, silakan Pak Edi. Siap, Pak Ari. Thank Terima you. kasih Pak Ari, materinya sangat luar biasa sekali. Saya yakin materi pada malam hari ini adalah salah satu materi yang sangat-sangat dibutuhkan oleh member-member kita nih Pak Ari ya. Karena kebanyakan dari member kita mungkin untuk orang yang sudah berkecimpung lama di dalam dunia network marketing, itu dia sudah mempunyai mental yang tahan banting. Ditolak 10, 20 orang, itu biasanya masih tetap ini, masih tetap kuat mentalnya.
Tapi bagi orang-orang yang mungkin baru bergabung atau baru menjalankan bisnis multi level, itu, ditolak 10 orang itu serasa sudah ditolak seluruh dunia. Iya, Ini betul, mungkin betul kan? betul. Ini mungkin, bagi Bapak Ibu sekalian yang dulu juga saya merasakan hal seperti itu, namun semakin hari semakin saya banyak belajar, terutama dari Pak Hari, saya menyadari bahwa ketika saya ingin menjual atau ingin merekrut banyak orang, itu saya menerapkan hukum rata-rata, di mana ketika mungkin dari 20 orang yang saya itu hanya mungkin satu atau 2 orang aja yang bergabung, dan kemudian mungkin hanya satu orang aja yang mau aktif dan membangun jaringan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin hari ini nih, merasa down, udah ditolak tetangganya 5 orang, 10 orang, atau teman-temannya dijauhin semua. Bapak Ibu, sukses itu bagaimana cara kita untuk mau keluar dari zona nyaman. Ketika kita misalnya sudah ditolak 20 orang itu belum tentu Bapak Ibu, ketika kita tidak punya uang, mereka mau ngutangin kita, apalagi membantu kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, bila Bapak Ibu sekalian malam ini sudah dibekali ilmu yang sangat luar biasa, saya yakin Bapak Ibu sekalian tadi sudah mencatat dengan seksama dan Bapak Ibu sekalian bisa menerapkannya. Saya juga sangat merekomendasikan sekali bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini dapat mengikuti training kita Ignite Your Journey, di mana Bapak Ibu sekalian nanti bisa ketemu lagi dengan Bapak Haryotomo dan banyak sekali leader-leader yang sudah berjuang di bisnis ini, dan juga akan bertemu langsung dengan Bapak Andoko, dan kemudian ada juga Pak Dr. Subi yang sudah mempunyai pengalaman lebih dari 25 tahun di industri network marketing. Akhir kata Bapak Ibu sekalian, eee, materi pada malam hari ini telah selesai sampai di sini. Saya Edi mohon pamit undur diri, dan kemudian ada Pak Hari Utomo. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti training pada malam hari ini. Saya yakin Bapak Bapak dan Ibu sekalian pada malam hari ini bisa menerapkan ilmu ini di, jaringan atau di tim Bapak Ibu sekalian. Semoga bisnis Bapak Ibu sekalian bisa maju, lebih maju daripada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sampai bertemu di Zoom-Zoom berikutnya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam Pak Edi, thank you. Bapak Ibu Selamat semua, thank malam you. Selamat semuanya. malam, Pak Hari. Terima Terima kasih kasih. Ibu. Selamat malam Ya, Pak Hari, terima Thank you kasih. Pak, thank you, thank you.